Profesor Dr. Sumarno dengan jajaran pimpinan universitas Kemudian kalau nama kantornya Agroedu Teknopark gitu ya, atau Agroedu Park, isinya juga ada sekolah lapangan konservasi tanah dan air. Jadi kita ingin memberikan pembelajaran bagi masyarakat akademik maupun masyarakat umum yang ingin belajar bagaimana melestarikan bumi, gitu ya, melestarikan lingkungan dengan menyediakan fasilitas berupa laboratorium lapangan, sekolah lapangan konservasi tanah dan air ini. Gitu. Kemudian sekolah lapangan konservasi tanah dan air ini dilengkapi dengan sudah ada pendoponya untuk pertemuan, kemudian ada perkantorannya, kemudian ada mes atau asramanya ini yang kapasitasnya 20 orang seperti itu. Nah, selain untuk pendidikan seperti itu juga kita menyediakan untuk umum, barangkali ada yang ingin menggunakan fasilitas ini untuk reuni atau untuk meeting apa juga kita akan sediakan untuk itu juga untuk umum. Sasarannya berarti siapa yang di sekolah ini? Jadi kalau sasarannya adalah bagaimana instansi pemerintah maupun masyarakat umum itu bisa memanfaatkan fasilitas ini, kemudian mendidik masyarakat agar bisa melestarikan bumi. Kita juga nanti setelah dari sini itu ada juga di daerah sini Mbak ya, peresmian sekolah desa Pancasila. Kita juga akan mengajari masyarakat bagaimana memanfaatkan air hujan yang dari genteng ditangkap tidak langsung jatuh ke jalan sehingga cepat merusakkan aspal, tapi kita mengajari itu ditangkap kemudian ditampung. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu juga yang akan kita tawarkan untuk di sekolah lapangan konservasi tanah dan air ini. Terus dalam hari ini itu nanti ada pembicaraan kurikulumnya. Jadi kita tidak serta-merta menawarkan bahwa ini dari Unitri, tetapi dari beberapa stakeholder itu dilibatkan untuk membicarakan kurikulumnya. Seperti itu. Kalau yang kita undang itu dari Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai, Brantas Sampean, kemudian Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia Jawa Timur (MKTI), kemudian Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, kemudian Dinas Pertanian. Seperti itu. Jadi sekolah lapangan konservasi tanah dan air ini selain bisa dimanfaatkan untuk orang umum, masyarakat akademis secara umum, juga untuk praktikum mahasiswa kita. Gitu ya, mahasiswa kita. Jadi mahasiswa juga bisa memanfaatkan fasilitas ini sesuai dengan fungsinya. Selain itu juga kita dedikasikan untuk masyarakat umum dan masyarakat akademik pada khususnya. Lahannya juga sudah cukup banyak, Bu? Oh, 8 hektar di sini. Iya, 8 hektar di sini. Ini untuk untuk lokasi perkantoran ini. Kemudian lewat satu peta ini di sebelah sana punya kita juga. Di sebelah jalan sana juga ada dikit. Kemudian yang paling luas adalah ada gapura di sana. Jadi sana ada kandang, ada embung. Nanti kan embungnya kebetulan ini masih dalam renovasi karena kita belum diskusi secara mendetail dengan BPDAS untuk bagaimana. Terus kita juga nanti akan menawarkan kerjasama dengan KLHK pusat dan juga BPDAS Brantas Sampean. Kurikulum hari ini kan kita bahas dengan stakeholder, kemudian ya mudah-mudahan bulan depan sudah ada finalisasi. Gitu ya, April sudah ada finalisasi karena ini sekarang diresmikan, berarti setelah ini juga langsung bisa dioperasionalkan. Jadi sudah menerima kalau misalnya ada yang mau pelatihan dan seterusnya. Kita lihat seperti ini modelnya itu di Indonesia saja belum ada. Ya mungkin pernah Anda dengar sekolah lapangan konservasi, itu intinya hanya di lapangan, petani diajak gitu ngomong-ngomong terus dia diberi, tapi untuk bentuk yang formal seperti ini belum ada kelihatannya di Indonesia. Kenapa Unitri tertarik? Nah ini begini, jadi ya pertama karena yang punya yayasan Unitri adalah Guru Besar Konservasi Tanah dan Air. Untuk sebelum dia mungkin istilahnya itu yang meninggalkan ilmu tadi dalam bentuk sebuah sekolah lapangan konservasi tanah dan air. Dia kan guru besar konservasi tanah dan air, Pak Wani itu. Iya. Pak, konsep yang berbeda tadi apa, Pak? Jadi begini, jadi intinya di sini dulu itu ingin saya jadikan sebuah monumen konservasi karena kaitannya edukasi dan wisata. Karena kalau ada edukasi saja masyarakat kadang-kadang sudah jenuh ya, tapi kalau belajar sambil wisata gitu kan dia lebih. Kenapa kok konservasi tanah dan air? Kita tahu sendiri ya, karena pengalaman petani sekarang ini kan banyak lebih berada di daerah pegunungan dan mungkin dia belum banyak itu apa konservasi tanah dan air. Nyatanya Anda tahu sendiri banyak tanah yang longsor, banyak banjir, banjir bandang macam-macam itu karena pengetahuan mereka dalam konservasi tanah dan air itu masih kecil. Sedangkan petani di lahan basah atau lahan datar itu sudah habis tanahnya dikonversi ke
pemukiman, pabrik, sehingga larinya ke daerah perbukitan. Kalau dia tidak paham, jadinya seperti ini. Makanya kita jadikan sekolah lapangan konservasi. Kalau sekolah konservasi ini belum ada, yang ada baru sini. Nah,